Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arumati Reda. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi merek, integrasi, branding, dan positioning dalam kualitas layanan. Di mana pada slide ini dijelaskan bahwa sektor jasa kini menjadi penggerak utama ekonomi, sehingga strategi merek memiliki peran yang sangat penting dalam pemasaran jasa. Merek berfungsi sebagai sinyal kepercayaan karena konsumen tidak dapat melihat atau eh, membeli jasa sebelumnya. Hal ini membuat mereka lebih mengandalkan citra dan reputasi merek. Selain itu, karakteristik jasa seperti tidak berwujud dan mudah berubah menjadikan pemasaran lebih kompleks. Oleh karena itu, strategi branding yang efektif diperlukan untuk membentuk persepsi positif dan menarik minat konsumen. Disinilah pentingnya brand positioning agar perusahaan dapat tampil unik dan unggul di tengah persaingan pasar. Nah, selanjutnya, slide ini menunjukkan perbedaan utama antara branding produk dan branding jasa. Pada produk, penawaran bersifat fisik sehingga kualitas dapat dievaluasi dari uh, kualitas produk tersebut. Risiko konsumen juga relatif lebih rendah karena produk bisa diuji sebelum dibeli. Sebaliknya, pada jasa, penawaran bersifat tidak berwujud sehingga kualitas dinilai dari interaksi dan proses layanan. Hal ini membuat risiko konsumen lebih tinggi. Selain itu, dalam jasa, karyawan menjadi bagian penting dari pengalaman layanan, berbeda dengan produk yang terpisah dari pembuatnya. Oleh karena itu, fungsi merek dalam jasa lebih berperan sebagai sinyal kepercayaan bukan hanya sekedar identitas. Selanjutnya di sini landasan brand positioning merupakan inti dari strategi pemasaran, yaitu bagaimana sebuah merek ingin dikenal dengan dan diingat oleh konsumen. Di pasar yang semakin jenuh, positioning ini yang jelas sangat penting agar merek tidak dianggap sebagai komoditas yang hanya bersaing dari segi harga. Jika itu terjadi, maka profitabilitas perusahaan bisa menurun. Oleh karena itu, brand positioning ini bertujuan untuk menciptakan diferensiasi yang kuat, menonjolkan nilai unik, serta membangun citra merek yang konsisten di benak konsumen. Selain itu, positioning juga membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan sehingga dapat menarik segmen pasar yang tepat dan membangun loyalitas. Perlu dipahami bahwa positioning bukan sesuatu yang statis, tetapi harus terus berkembang mengikuti perubahan pasar dan preferensi konsumen. Selanjutnya, ini dalam strategi brand positioning, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini definisi pasar untuk memahami ruang kompetisi serta peluang dan ancaman yang ada. Yang kedua, ini target market, yaitu menentukan segmen pelanggan agar strategi pemasaran lebih tepat sasaran. Yang ketiga, ini brand promise, yaitu janji manfaat yang diberikan kepada pelanggan untuk membentuk ekspektasi kualitas. Selanjutnya, kredibilitas yang menjadi alasan mengapa konsumen harus percaya pada merek tersebut. Dan yang terakhir, ini point of difference, yaitu keunikan utama yang membedakan merek dari pesaing dan menjadi alasan konsumen memilihnya. Slide selanjutnya ini menjelaskan model self-qual, yaitu yang sudah dibahas sebelumnya, yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan perbandingan antara ekspektasi dan persepsi pelanggan. Terdapat 5 dimensi utama. Pertama, tangible, yaitu bukti fisik. Yang kedua, ini reliability, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan secara akurat dan konsisten. Yang ketiga, ini responsiveness, yaitu kesigapan dan kecepatan staf dalam membantu pelanggan. Yang keempat, ini assurance atau jaminan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, serta kemampuan memberikan rasa percaya. Dan yang terakhir, ini empati, yaitu perhatian dan kepedulian secara personal kepada pelanggan. Kelima dimensi ini menjadi dasar penting dalam membangun kualitas layanan yang unggul dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini strategi quality based positioning, yaitu adalah pendekatan di mana perusahaan menonjolkan kualitas layanan sebagai nilai utama. Biasanya ini dengan harga yang lebih tinggi. Strategi ini efektif jika perusahaan benar-benar mampu menunjukkan perbedaan kualitas yang jelas dibandingkan pesaingnya, baik dari hasil layanan maupun pengalaman pelanggan. Fokus utamanya adalah menciptakan layanan yang unggul dan sulit ditiru oleh pesaing sehingga memberikan nilai lebih bagi konsumen. Namun, strategi ini menuntut komitmen tinggi, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas melalui investasi pada sumber daya manusia, teknologi, dan sistem kontrol. Dalam hal ini,
harga yang lebih mahal justru menjadi sinyal bagi konsumen bahwa layanan tersebut ini memiliki kualitas dan nilai yang sepadan. Nah, selanjutnya ini dalam pemasaran jasa ini ada tantangan utama adalah sifatnya yang tidak berwujud sehingga sering menimbulkan keraguan dan persepsi risiko bagi konsumen. Untuk mengatasi hal ini digunakan strategi tangibilisasi, yaitu mengubah sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret melalui bukti fisik. Tujuannya adalah membantu konsumen membayangkan dan mempercayai kualitas layanan yang ditawarkan. Beberapa teknik yang digunakan antara lain visualisasi melalui foto atau video, asosiasi dengan simbol atau tokoh terkenal atau influencer, penggunaan representasi fisik, penyediaan data sebagai bukti, serta keterlibatan staf sebagai referensi layanan. Selain itu, lingkungan fisik atau service space seperti penjajahan, tata ruang, dan suasana juga berperan penting dalam membentuk berpengalaman dan persepsi pelanggan. Selanjutnya ini ekuitas merek, di mana ekuitas merek ini merupakan aset penting yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun pelanggan. Dalam konteks jasa, konsep ini dikenal sebagai Customer Based Brand Equity atau CBBE, yaitu bagaimana pengetahuan dan persepsi konsumen terhadap merek mempengaruhi respon mereka. Menurut model Aker, ini terdapat 4 dimensi utama, yaitu brand awareness, perceived quality, brand asosiasi, dan brand loyalty. Keempatnya ini saling berkaitan dalam membentuk kekuatan sebuah merek di benak konsumen. Dalam sektor jasa, ekuitas merek memiliki peran yang sangat penting karena dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko yang dirasakan pelanggan. Dengan ekuitas merek yang kuat, perusahaan dapat lebih mudah membedakan diri dari pesaing serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, slide ini menjelaskan tentang Unique Selling Proposition atau USP sebagai instrumen positioning. USP adalah keunikan utama yang membedakan suatu merek dari pesaingnya dalam sektor jasa. Hal ini sangat penting karena banyak layanan yang terlihat serupa sehingga dibutuhkan pembeda yang jelas agar mudah diingat oleh konsumen. Dalam penyusunan USP ini ada 3 pertanyaan utama yang harus dijawab, yaitu siapa targetnya, apa yang ditawarkan, dan apa keunikannya. Selain itu, terdapat tahapan penyusunan USP mulai dari mengidentifikasi target pasar, menganalisis masalah pelanggan, menentukan manfaat utama, dan memberikan bukti pendukung hingga merumuskan pesan yang singkat dan kuat. Contoh yang dikenal ini adalah Domino's Pizza. Mereka ini menjanjikan janji pengiriman 30 menit atau gratis jika mereka telat mengirimnya, yang berhasil menjadi pembeda kuat di pasar. Selanjutnya ini slide menjelaskan tentang masa depan strategi merek jasa. Ke depan ini strategi merek akan mengembangkan teknologi AI atau arti intelijen dan otomasi membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Sementara interaksi manusia tetap penting untuk menciptakan empati dan kepercayaan. Tantangannya adalah bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan hubungan dengan pelanggan. Selain itu, tren berkelanjutan dan tanggung jawab sosial juga semakin penting karena konsumen cenderung lebih loyal pada merek yang etis dan berdampak positif. Kunci keberhasilan dari ekuitas merek di sini yaitu terletak pada konsistensi kualitas layanan, kejelasan USP, serta budaya ekselensi dalam organisasi. Dan pada akhirnya, kesuksesan tidak hanya diukur dari transaksi saja, tetapi dari kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Cukup sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.